Ya, semuanya harus kita pertahankan kalau bisa, sekuat tenaga kalau bisa dipertahankan. Tetapi kalau nggak bisa dipertahankan lagi dan kita sudah nggak mampu, semua upaya sudah kita tempuh, nggak mampu, ya apa boleh buat, kita lepaskan melalui lembaga perceraian, artinya bercerai. Namun ada baiknya sebelum kita benar-benar memutuskan cerai, Anda harus mengkondisikan berbicara dengan anak-anak kita, supaya mereka paham, supaya mereka bisa menerima. Jadi kadang-kadang anak-anak itu ketika melihat orang-orang yang dicintai terpisah, itu mereka ikut menanggung beban psikologis, mereka ikut, drop ya. Mereka cita-citanya menjadi sangat terganggu dan lain sebagainya karena kondisi orang-orang yang dicintainya terpisah dan itu harus, suami istri atau bapak ibunya harus mempersiapkan lebih dulu kondisi kesiapan mental mereka. Karena sampai kapanpun mereka itu akan menjadi anak-anak Anda. Tidak mungkin dengan perceraian ini mereka akan terputus bukan menjadi anak-anak lagi. Tetap menjadi anak dan tanggung jawab Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat keluarga semuanya, semoga mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi yang sehat, bahagia bersama keluarga ya, atau Anda sedang sendirian menonton lewat HP ya, itu. Ya, mudah-mudahan kalian tetap ceria, optimis menghadapi kehidupan ini. Nah, ini sekarang Abi ingin berbicara tentang, ya ini ibarat, sudah menjadi pelaku keluarga, namun ada masalah gitu ya. Jadi, topiknya adalah bagaimana mempertahankan kehidupan berkeluarga, mempertahankan kehidupan keluarga. Jadi ini topik yang akan kita bahas, sekarang. Karena begini, banyak orang itu mengalami trauma-trauma ketika menikah gagal, trauma. Sehingga, menikah itu menjadi sebuah momok yang ditakuti. Karena apa? Sekali kita melangkah pada pernikahan dan kita tidak bisa mengelola, kita tidak siap menghadapinya, maka akan menjadi sumber penderitaan di dalam hidup kita. Sehingga ketika itu terjadi kegagalan, apalagi kegagalan itu sangat menyakitkan, ya tentu Anda akan menjadi jinjo, namanya jinjo itu kapok, tidak mau lagi menuju pernikahan. Nah, sebaiknya sekarang bagaimana kita mempertahankan sebuah kehidupan berkeluarga. Karena di sini yang kita hadapi umpama dalam kehidupan keluarga ada suami, istri, dan anak-anak. Ketika terjadi masalah, ya, masalah yang pelik, katakan, mungkin salah satu dari kalian. Jadi contohnya, umpama suami melihat perilaku istrinya yang mungkin aneh atau menuntut ini itu dan lain sebagainya. Nah, suami ini harus benar-benar kuat, sabar, dan anggaplah istri dan anak-anak kalian itu mereka adalah orang-orang di bawah Anda gitu. Atau istilah psikologinya, anggaplah mereka orang-orang yang sedang sakit. Maka ketika Anda menghadapi seperti itu, Anda akan lebih mudah mengelola diri Anda. Jangan disamakan, jadi Anda jangan terlalu melihat anak-anak dan istri itu di atas ya, secara psikologi. Karena nanti Anda akan menuntut banyak, akan menuntut harapan-harapan pada si dia. Makanya lebih baik, oh iya ya, itu istri saya, oh istri saya memang mungkin pendidikannya apa dan kurang dan sebagainya. Nah, kita bisa segera meng-calling down ya,
sehingga ini akan lebih mudah mengelola sebuah krisis yang terjadi di dalam rumah tangga. Sebab kalau dalam rumah tangga itu terjadi krisis, maka salah satu harus bisa ngomong, dan melihat situasi, mengalah gitu. Kemudian yang kedua, dalam menghadapi krisis-krisis rumah tangga, Anda tentu tidak boleh salah satu dari kalian, umpama suami istri, Anda justru curhatnya ke anak, itu nggak boleh. Karena anak itu adalah memandang Anda berdua itu adalah sosok yang kuat, sosok idola, sosok teladan. Jadi ketika ayahnya justru curhat ke anaknya, contohnya, wah ibu kamu itu gini gini gini, mama kamu itu seperti ini, bahkan selingkuh begini. Dan itu secara vulgar Anda ceritakan ke anak. Tidak boleh, Bapak ya, tidak boleh. Karena sejelek apapun itu ibunya anak-anak. Sejelek apapun itu adalah orang yang melahirkan anak-anak Anda. Begitu juga sebaliknya. Seorang istri karena konflik, karena tidak harmonis dengan suami, dia bablas terus tiap hari curhat ke anaknya dengan apa? Mengobrol aib-aib suami atau bapaknya anak-anak. Sejelek-jelek apapun perilaku, itu bapaknya anak-anak, tidak boleh diungkap oleh istrinya. Sejelek apapun itu adalah sosok yang seterusnya akan menjadi anak dan tidak akan pernah bisa berubah. Jadi sosok status suami bapak itu terus melekat pada anak. Maka Anda harus kuat. Anda tidak boleh melemparkan sesuatu ke anak. Ya bapakmu memang kurang ajar umpama itu. Nah itu tidak boleh ya. Karena mari kita tetap menyayangi apa yang sudah terjadi, yaitu lahirnya anak-anak. Bahkan umpama sampai terjadi perceraian, sebenarnya tidak perlu secara psikologis itu diperebutkan secara hukum. Dicolong sana, dicuri sini, anaknya diambil paksa. Tidak perlu. Yang paling penting dilakukan oleh suami istri yang sedang terjadi krisis perceraian, maka berlomba-lombalah untuk menjadi papa atau mama yang baik bagi anak-anak Anda. Sehingga anak-anak tetap tercukupi kasih sayangnya. Jadi biarlah nanti ketika anak sudah mulai dewasa, umur 12 tahun, memilih harus kemana. Tetapi jangan diperebutkan karena itu tidak baik. Nah berikutnya, gini, ada orang mau menikah dan dia bersumpah, saya mau menikah dan hanya sekali ini, dan saya berjanji tidak akan bercerai. Ini sebenarnya melebihi konteks yang wajar. Artinya Tuhan Allah sendiri tidak pernah mengekang umatnya, mengekang hambanya, tidak bisa bercerai, tidak ada. Makanya kita jangan membuat aturan baru yang melebihi aturan Tuhan kita. Jadi biarkanlah semua berjalan mengikuti norma-norma yang ada, mengikuti komitmen-komitmen yang ada. Ketika sebuah rumah tangga memang sudah tidak bisa dipertahankan karena memang sesuatu sebab, ya tetap harus kita lepaskan. Karena kalau tidak, ada yang janji tadi, saya berjanji pada Tuhan, pada Allah, saya tidak akan bercerai sampai mati. Ya kalau nanti terjadi sesuatu di perjalanan kehidupan Anda, umpama suami ternyata temperamental, mengancam jiwa Anda, umpama istri selingkuh, menyukai laki-laki lain, bagaimana? Apa Anda tetap bertahan dengan janji Anda? Anda akan tersiksa oleh janji Anda sendiri. Maka lepaskan. Ada seorang datang ke Abi, tanya, bagaimana Abi? Saya karena sudah pernah berjanji, saya tidak akan bercerai. Jadi saya nggak bisa cerai. Nah, Anda harus melepaskan janji itu. Karena Anda terbelenggu sekarang ini karena janji Anda sendiri. Yang Tuhan Allah itu tidak pernah memberikan batasan-batasan yang menekan seperti itu. Kalau memang sudah tidak bisa
seia sekata dan saling menyakiti, lebih baik lembaga perceraian ada dan kita tetap harus memberikan kasih sayang penuh pada tanggung jawab kita pada anak-anak. Itu kan lebih baik ya. Tapi bukan berarti kita yang namanya lembaga perceraian harus diobral begitu, tidak. Ini memakai tahapan-tahapan. Yaitu ada nasihat-nasihat, ada saran-saran, nanti juga berikutnya kalau nggak bisa sampai ke pengadilan agama pun di sana ada mediasi. Jadi kenapa harus bercerai, gimana dan sebagainya itu masih ada. Berikutnya kalau memang sudah ngotot dan tidak bisa diatasi baru nanti diselesaikan tentang hak gonok ini dan lain sebagainya, termasuk pengasuhan anak. Nah, itulah perceraian yang sebenarnya tidak perlu ditakuti. Karena ibarat ini mobil mogok di jalan, ya ada bengkelnya. Kalau bengkelnya nggak sanggup, ya apa boleh buat, kan gitu. Nah, begitulah pemirsa semuanya, mudah-mudahan kita tetap memiliki keluarga yang indah. Get married. Nah, saatnya juga sekarang mengingatkan uh, untuk Bukalapak ya. Mengingatkan, ya ini sekarang banyak yang nunggu. Bentar. Wih, ini ada pendatang baru ya. Gadis masih umur 23 tahun, masih mahasiswi ya. Mahasiswi, jadi belum bekerja, usianya 23 tahun, dari Solo ya, Putri Solo ya, usia 23 tahun, kuliah ya, belum selesai di akhir ini. Nah, silahkan bagi yang mau kenalan. Ini biasanya jejaka-jejaka usia 29, 28. Wah, ini kalau dengan gadis apalagi mahasiswi seusia ini biasanya sangat cepat ya. Nah, kemudian juga ada ini gadis usia 31 ya. Dia pekerjaannya perawat di rumah sakit, umur 31 tadi. Silahkan, ini dari Bantul, perawat di rumah sakit. Kemudian berikutnya satu lagi ya. Oh, ini jejaka umur 40 tahun. Jejaka umur 40 tahun dari Ambarawa, Jawa Tengah. 40 tahun dari Ambarawa, jejaka, sudah bekerja di Indomaret. Di Indomaret, tinggalnya di Ambarawa. Nah, silakan bagi yang mau kenalan, banyak ya, stoknya cukup banyak. Silakan Anda berkirim KTP, kemudian mengisi biodata atau menuliskan nama, umur, status agama, pekerjaan, pendidikan, dan alamat, kemudian foto selfie. Kirim segera, semua dipermudah, tidak usah dipersulit, supaya semua tidak susah mencari pasangan hidup. Oke, ayo kita get married. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.